Kita lanjutkan. Ada waktu-waktu yang diharamkan untuk melakukan sholat. Ya, yang pertama adalah setelah melakukan sholat subuh. Kalau setelah melakukan sholat subuh, setelah itu haram melakukan sholat. Yang kedua, setelah melakukan sholat asar. Dua. Ada tambahan 3, 4, 5. Tapi ini hampir. Yang 3 adalah saat terbitnya matahari. Hingga sampai meninggi setinggi tombak. Hingga sampai meninggi setinggi tombak. Buya jelaskan nanti setelah ini. Yang keempat, setelah saat mulai terbenam matahari hingga sempurna terbenam. Yang kelima, waktu matahari di atas kepala kita. Atau waktu istiwa. Setelah sholat subuh jelas. Setelah sholat asar gambarannya jelas. Saat terbit matahari, kita tidak boleh melakukan sholat. Sampai matahari meninggi setinggi tombak. Setinggi tombak itu diperkirakan kalau matahari itu sudah meninggalkan landasannya, bawahnya itu bisa diisi matahari lagi, gitu aja. Kan kebayang segede matahari itu. Matahari itu sepanjang tombak kalau dari kejauhan. Jangan mikir tombak itu kayak apa sih. Kalau tombak kamu lihat dari dekat ya habislah dunia nanti. Panjang ini. Jadi seperti apa gambaran tombak itu? Di ujung sana banyak sekitar perkiraan. Maksudnya apa? Kalau matahari sudah meninggalkan landasannya, meninggalkan bumi, tempat bawahnya itu bisa diisi matahari lagi. Itu aja gambarannya. Ya matahari sudah tinggi. Kan meninggalkan bumi kan? Berarti kamu bawahnya kamu isi matahari lagi. Gambarannya kayak gitu. Jadi saat seperti itu nggak boleh kamu melakukan sholat. Mulai terbit matahari tadi. Kemudian waktu terbenam, kelihatan terbenam matahari jangan sholat. Sampai terbenam sesungguhnya, qobliyah maghrib. Sebab kalau sudah terbenam semuanya berarti masuk waktu maghrib. Waktu matahari di atas kepala kita, ini adalah sekedar cerita dalam fikih. Sebab matahari di atas kepala kita tuh hanya sesaat, kita begini sudah hilang. Siapa yang nunggu? Saya akan nunggu matahari pas Allahu Akbar, nggak ada begitu. ini hanya sekedar cerita dalam bab fikih saja. Mungkin takbir sebelumnya, kalau takbir boleh Allahu Akbar lalu memanjang sholat kita sampai waktu haram, nggak, waktu ini tidak ada masalah. Jadi adalah memulainya kita sholat waktu matahari di atas kepala kita. Kita batuk saja sudah tergelincir. Matahari pas lurus. Kita ngomong begitu saja sudah dalam waktu singkat sudah selesai. Ini hanya cerita saja dalam fikih. Kalau kita mulainya setelahnya, sebelumnya tidak haram. Menjatuhkan sholat waktu istiwa. Seandainya ada misalnya. Baik. Kemudian ini yang sering orang salah paham. Ini selalu Buya menekankan fikih salah paham ini. Apa sih yang diharamkan di 5 waktu tadi? Sholat apa sih?
Yang diharapkan hanya 2 sholat saja, jangan dianggap. Selebihnya boleh. Nah, ini orang sering salah paham. Yang tidak boleh sholat setelah sholat asar, yang tidak boleh sholat setelah sholat subuh itu ada 2 sholat tok. Yang pertama sholat sunat mutlak. Sholat sunat mutlak itu sholat yang nggak pakai nama, bukan ba'diyah, bukan qabliyah, bukan duha, bukan qadha, bukan. Qadha pasti pakai nama. Qadha subuh namanya subuh, qadha duhur namanya qadha sholat sunnah pun masih ada namanya. Qadha duha masih ada namanya duha. Tapi namanya sholat sunat mutlak yang pakai nama. Usolli rakaataini, Allahu Akbar. Mutlak. Yang kedua, setiap sholat yang sebabnya belum terjadi. Setiap sholat yang sebabnya belum terjadi. Sholat sebabnya belum terjadi. Ada catatan kecil. Sebab itu ada 3 ya. Sebab sholat itu ada 3. Sebab mutaqaddim, sebab mendahului. Yang kedua, sebab menyertai. Yang ketiga adalah sebab yang setelah sholat. Sebab terjadinya setelah sholat. Ingat. Kalau sebab yang namanya mutaqaddim, sebab yang mendahului sholat, boleh sholat apa saja. Enggak dilarang setelah sholat subuh melakukan sholat apapun kalau sebabnya mendahului. Contoh sholat wudhu. Kalau kamu sholat sunnah wudhu dulu atau sholat dulu? Wudhu dulu baru sholat sunnah. Berarti sebabnya mendahului. Paham atau enggak? Ngah atau belum? Sebabnya mendahului. Sholat tahiyatul masjid, masuk masjid dulu atau sholat dulu? Yang benar. Masuk masjid baru? Berarti sebabnya mendahului. Jelas? Boleh enggak dilakukan setelah sholat subuh? Diwaktukan setelah asar? Boleh. Kamu punya utang sholat, ketiduran tadi. Sholat duhur ketiduran. Habis itu sadar-sadar. Habis sholat asar pun kamu belum sadar. Habis sholat asar kamu sadar. Loh, saya punya utang sholat duhur. Baik. Boleh enggak sholat duhur setelah waktu melakukan sholat asar? Boleh. Sebabnya sudah mendahului. Kamu melanggar dulu. Dan juga itu bukan sholat mutlak itu. Bukan sholat sunat mutlak. Ada sebab yang mengiringi. Yang bareng. Sebagian ulama mengatakan apa sih contohnya? Contohnya tahiyatul masjid tadi itu. Tahiyatul masjid bisa dimasukkan sebabnya mendahului atau sebabnya mengiringi. Jadi kapan kamu masuk, kamu sunnah. Jadi nggak haram melakukan sholat di waktu yang katanya haram tadi. Jadi yang haram sedikit ya. Banyak orang salah paham di sini. Setiap sholat katanya nggak boleh. Lah kamu punya utang sholat, bayari biarpun setelah sholat subuh. Habis sholat subuh, assalamualaikum punya utang. Ya Allah, utang sholat saya banyak. Utang, bayari utangmu. Kalau utang itu sebabnya mendahului mutaqaddim. Utang dulu apa membayar dulu? Utang dulu, baru sekarang mau dibayar. Ya, kewajiban sholat sudah ada mulai tadi. Ini sering salah paham di sini. Dipikir semua sholat nggak boleh. Nggak. Hanya 2 sholat yang nggak boleh. Ada sholat yang sebabnya nanti belum terjadi. Sholat dulu baru sebabnya. Ini nggak kebayang kecuali sholat umroh saja. 2 rakaat umroh. Jadi kamu sholat di masjid Siti Aisyah. Nah, sholat di situ habis sholat,
Kamu keluar pakai baju ihram, niat nawaitu al-umrata. Labbaik Allahumma nawaitul hajja wal umrah. Umrah kalau kalian. Berarti sholat dulu atau umrah dulu? Sholat dulu. Boleh enggak setelah sholat asar? Enggak boleh. Karena apa? Sebabnya terjadi setelah kita melakukan sholat. Ini juga banyak orang yang enggak sadar. Ini bukan kita niat umrah dulu baru sholat, bukan. Habis mandi, niat umrah, baru kemudian keluar ke mikot sambil jalan. Bukan sholat dulu. Bukan umrah dulu, bukan nawaitul umrata lillahi ta'ala, baru sholat, enggak. Berarti sholat dulu baru umrah. Maka tidak boleh dilakukan kapan? Setelah asar atau setelah subuh. Apalagi sholat hajat dan sholat istikharah ini masuk sholat sunnah mutlak itu. Kalaupun dicari sebabnya nanti. Sholat hajat pengen nikah atau belum? Istikharah memilih jodoh, milih atau belum? Berarti istikharah tidak boleh dilakukan setelah asar sama setelah. Nah, pilihannya belum nanti. Saya belum milih, saya mau niat sholat istikharah, mau milih dulu atau sholat dulu? Sholat dulu. Boleh enggak waktu setelah asar maghrib? Boleh? Enggak boleh. Faham enggak, nak? Kalian faham? Jadi yang enggak boleh cuma sedikit. Sholat sunat mutlak sama sholat yang sebabnya mutaakhir. Sebabnya nyusul tadi. Kalau orang punya hutang, boleh. Misalnya apa? Kamu tadi sholat duhurnya lupa, enggak ba'diyahan. Ya. Belum ba'diyah duhur nih. Habis assalamualaikum sholat asar ingat. Jadi belum ba'diyah duhur. Kamu mau melakukan ba'diyah duhur setelah asar. Boleh? Boleh. Karena mengqadha sholat rawatib. Atau kamu masuk masjid sholat subuh sudah berjamaah. Jangan sholat sunnah kamu. Langsung saja sholat berjamaah. Setelah habis sholat berjamaah, kamu sholat qabliyah. Dan ini bukan qadha, nak. Ini bukan qadha. Sholat qabli. Kok boleh setelah subuh? Karena sholat qabliyah bukan sholat sunnah mutlak. Biarpun setelah sholat subuh boleh. Dan tidak menjadi qadha, bukan. Ini tidak usah bingung masalah begini. Nabi pernah melakukan sholat seperti itu. Jelas ya. Jadi yang nggak boleh cuma sedikit rupanya. Ada dua saja. Selebihnya boleh semuanya. Semuanya boleh. Kecuali dua sholat. Ini biasanya sering salah paham juga. Makanya Ibu hadirkan. Ada tambahan yang tidak boleh. Selain daripada dua tersebut. Di saat kamu menghindar. Untuk melakukan di waktu yang tidak haram. Menghindar, lalu sengaja melakukan di waktu yang diharamkan. Menghindar. Misalnya sekarang nganggur, lakukan sholat begini, nggak haram. Enggak, nanti aja deh. Kenapa tidak mau sekarang? Pokoknya nggak mau sekarang. Kenapa? Mau saya lakukan habis asar aja. Oh, nggak boleh begitu. Tahri namanya itu. Sengaja menghindar di waktu yang boleh, tapi dia malah sengaja mencari di waktu yang enggak boleh. Mengqadha. Saya punya utang subuh. Bisa saya qadha saat ini. Saya punya utang sholat deh. Utang sholat duhur atau asar. Saya punya utang sholat. Saya bisa qadha sewaktu-waktu. Cuman di saat saya punya kesempatan, ayo qadha sekarang. Enggak deh. Lah kenapa enggak? Males. Terus, nanti saya mau sengaja aja habis asar. Oh, enggak boleh begitu. Biarpun ini adalah khilaf para ulama, tidak sepakat semuanya. Yang disepakati dua tadi. Jadi masalah tahari, dengan sengaja melakukan sholat dengan cara menghindar di waktu yang halal, ingin melakukan di waktu yang haram, biarpun itu dari semula boleh menjadi tidak boleh. Itu yang ketiga. Tadi ya, jelas ya. Tapi kalau spontan kamu habis sholat asar baru, ya Allah, aku ingat ini, lakukan sholat.
Habis setelah sholat asar, ya Allah, dulu waktu masa muda saya banyak meninggalkan sholat, saya qadha. Kalau sini saja dulu ya. Nanti praktis lagi bagaimana kamu mengajari orang awam tentang kewajiban sholat. Itu apa tadi? Masalah waktu-waktu yang diharamkan. Ada 5 ya, sudah hafal langsung ya. Setelah sholat subuh, setelah sholat asar, kemudian di saat matahari terbenam sampai hilang, atau matahari terbit sampai meninggi. Lah, sekarang ada pendapat lemah, tapi sering diamalkan. Guru-guru mulia kita mengamalkan. Hadramut khususnya. Sholat isyraq. Sebagian ulama, jumhur ulama mengatakan sholat isyraq adalah sholat duha. Namanya sholat awabin. Tapi sebagian ada yang mengatakan sholat isyraq selain sholat duha. Apakah bertentangan dengan rumus tadi? Nah, ini pertanyaannya. Sholat isyraq adalah sholat yang dilakukan karena terbitnya matahari. Dalam hadis sahih. Man shalla fi masjidi jama'atin wa yajlisu fi musallahu. Dalam riwayat wa yadhkurullaha subhanahu wa ta'ala hatta tatlu asy-syamsu hatta tusriqa asy-syamsu atau tatlu asy-syamsu al-syamsu hatta tatlu thumma yusalli rak'ataini falahu ajrul hajjati wal umrati tamataini. Barang siapa melakukan sholat subuh dengan berjamaah, kemudian duduk di musolanya, tempat duduknya, baca dzikir dalam riwayat sholat kepada Nabi sampai terbit matahari, thumma, kemudian melakukan sholat 2 rakaat, tidak harus tunggu, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah tamataini. Pahala haji dan umrah sempurna. Sebagian ulama ini mengatakan bahasanya ini adalah sholat isyraq dan bukan sholat duha. Dan lakukan ini semuanya. Ada hujjahnya. Biarpun ini dikatakan pendapat yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i. Pendapat yang dikokohkan, digabungkan antara hadis ini dengan hadis duha. Harus nunggu tingginya matahari. Baik, bagi yang mengatakan sholat isyraq ada, maka tidak bertentangan dengan yang kita sampaikan. Sebab apa? Sebabnya mendahului. Ada terbit matahari dulu. Baru setelah itu apa? Kita sholat. Kan tadi tidak boleh, terbit matahari tidak boleh kan, kecuali melakukan sholat isyraq. Selain sholat isyraq berarti yang tidak boleh. Baik ya. Ada pengecualian. Sholat sunat mutlak dan 2 sholat yang diharamkan tadi. 2 sholat yang diharamkan di 5 waktu. Ingat tidak 2 sholat? Menjadi tidak haram jika kita berada di Makkah, di Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram itu tidak dibahas, jangan bahas masalah sholat haram. Tapi masih ada orang awam yang kalau kamu habis sholat subuh berdiri, jangan gampang-gampang, bisa saja terbentak sama orang di sana. Bahkan kadang-kadang anehnya itu subhanallah. Padahal ini hampir kesepakatan para imam. Kita tuh habis tawaf, habis sholat subuh itu dilarang sama sebagian orang. Haram. Padahal kita sholat tawaf. Tawafnya sudah kita lakukan, setelah tawaf kita disunahkan melakukan sholat sunnah. Sudah jelas ini, akan dilarang. Apalagi ini setelah kita tawaf, kemudian tempatnya dari mana? Di Mekah. Cuman yang umroh sama haji biarpun jubahnya begitu, belum tentu orang alim itu. Sama kayak di tempat kita. Coba intik, habis sholat subuh kamu berdiri, sholat qobliyah subuh. Dibentak sama tetanggamu nanti. Hei, nggak boleh. Coba aja nanti. Karena lemahnya ilmu. Padahal boleh, siapa yang mengatakan tidak boleh? Saya belum qobliyah subuh kok. Ada ustadz datang ke pondok. Waktu kita masih di Karangjala. Ramai sedikit. Agak ngangkat suara. Dan Masya Allah ya ustadz, mohon maaf. Tapi Buya kalau ngomong yang benar, jangan begitu, ngerusak orang begitu. Ini ngomong apa? Masa habis melakukan sholat asar boleh melakukan sholat qobliyah asar? Nggak boleh, itu qobliyah itu sebelum waktu sholat. Masya Allah, ini orang emosi ini kayaknya. Kalau ini jagung liwet ini biasanya.
Ustaz, antum waktu di pondok belajar apa Ustaz? Banyak anak sudah baca kitab Fathul Mu'in. Alhamdulillah antum menyebut Fathul Mu'in. Ada sisa apa waktu itu? Ambilkan Fathul Mu'in. Tak gitu. Coba Fathul Mu'in. Coba baca. Diam doa. Coba baca Ustaz, baca ini. Saya bacain, tak bacain. Melakukan salat qabliyah asar setelah asar. Dan itu bukan disebut sebagai qadha. Karena apa? Salat qabliyah waktunya adalah waktu salat itu sendiri. Coba baca Fathul Mu'in. Nggak tahu diam-diam akhirnya sudah kasih teh, makannya sudah nggak enak, akhirnya assalamualaikum pamitan. Jadi kalau belajarnya belajar ngantuk, itu jagung liwat itu namanya. Ayo yang jagung liwat, awas di sini. Mana yang jagung liwat? Belajar. Jadi ini Fathul Mu'in, coba lihat nanti ada nasnya jelas Fathul Mu'in dan hadis riwayat Tirmidzi Rasulullah melakukan yang demikian itu. Jadi bukan qadha ya. Makanya di Mekah pun kadang-kadang kita habis tawaf itu salat dimarahi sama orang. Haram, haram, hadza qabla tul'i syams haram. Ayo, belum ada. Marhaba, minggir saja. Oh, usah ribut. Padahal dua sebab hilang. Dua pembolehan. Yang pertama adalah berada di Mekah. Kalau di Madinah memang itu masalah haram Madinah itu ada. Tidak sama dengan haram Makkah. Sama dengan yang lainnya, biarpun di situ ada sebagian yang berpendapat, akan tapi begitulah kebanyakan ulama mengatakan tidak. Ini hanya haram Makkah saja. Baik, nah ini masalah hal-hal yang sepele ya biasanya di masyarakat. Kalian perlu paham.